Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Kita lanjut ke materi berikutnya dalam TOT ya, Training of Trainer Moderasi Beragama, yakni terkait dengan analisis gunung es. Jadi ini di samping saya ada gambar. Tentunya Bapak Ibu bisa melihat kira-kira gambar apa? Ya. Jadi ini adalah gambar gunung es atau kita sebut dengan iceberg analysis sebagai salah satu metode yang dapat digunakan dalam menganalisis sebuah fenomena baik itu sosial maupun keagamaan. Jadi teori terkait dengan iceberg analysis ini dikembangkan oleh Sangge dan Hamilton untuk melihat bagaimana sebuah peristiwa itu terjadi dan apa yang menjadi penyebabnya. Baik Bapak Ibu, karena kita membahas mengenai iceberg analysis, biar kita fresh, seharian kita sudah menerima berbagai materi yang begitu banyak, yuk kita iceberg dulu. Silahkan berdiri. Kayaknya kalau paling enak itu siang-siang itu nyanyi Bapak Ibu. Oke, saya akan kasih sebuah lagu, kemudian disertai gerakan. Nah, lagunya sederhana. Marina menari di atas menara. Ulang ya. Marina menari di atas menara. Oke, yuk bareng-bareng. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, menari di atas menara. Marina. Oke, yang kompak kita ulang. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Oke, mulai bingung. Oke, baik. Silakan dapat duduk kembali Bapak Ibu. Nah, kita kembali ke sini bahwa analisis iceberg atau icebreaking tadi, yang analisis iceberg yang tadi kita sudah lewati dengan icebreaking, bahwa merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk melihat fenomena sosial. Kalau kita lihat ini, karakter dari gunung es kira-kira apa? Oke, Bapak Ibu bisa menyebutkan ke saya. Yang pertama, gerak ya. Artinya dia tidak berada di satu posisi. Karena dia sifatnya mencair, kadang bisa menebal, bisa menipis, bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Satu. Yang kedua, apalagi kira-kira? Selain menebal, menipis, bergerak, kalau kita lihat lebih tinggi yang atas apa yang bawah? Oke. Permukaan itu hanya 20% yang terlihat, tetapi dalamnya justru lebih dalam. Nah, ini mengajarkan kepada kita bagaimana ketika kita melihat sebuah peristiwa, sebuah kejadian itu tidak hanya di sininya aja, di permukaan. Kalau kita selami ke dalam, wah ternyata ini makin dalam. Makanya analisis iceberg itu kita dari atas turun ke bawah. Nah, ini di bawah nanti ada tahap-tahapan. Pertama ada pola tren, kemudian ada sistem sosial, di bawahnya nanti ada mental model. Kira-kira kalau kita sudah di bawah sini, kelamaan di sini tenggelam nggak? Mati kan, nggak ada oksigen. Makanya setelah kita tahu ini penyebabnya di sini, kita naik lagi ke atas. Ini nanti disebut dengan sistem U. Di sini ada redesign, right thinking, kemudian reforming. Nah, ini ada sebagi kiri dan ada bagian kanan. Kita tidak bahas yang ini dulu, kita bahas terkait dengan analisis iceberg. Nah, di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama, ketika kita melihat sebuah fenomena, tentunya ada kejadian. Nah, kejadiannya apa sih? Kemudian setelah kejadian nanti ada pola dan tren. Nah, kemudian ada sistem structure, dan yang terakhir ada yang disebut dengan mental model. Oke.
Selanjutnya, apa sih yang disebut atau kejadian? Ketika kita membicarakan kejadian, tentunya kita harus melihat beberapa aspek yang ada di dalamnya, seperti fakta, data, dan peristiwa yang terjadi apa. Ketika kita membicarakan sebuah kejadian, kita tidak bermain sebuah asumsi, tapi kita melihat ini, faktanya apa, datanya apa, peristiwa yang terjadi seperti apa. Selanjutnya, setelah kita melihat event atau kejadian, kita turun ke bawah melihat pola dan tren. Pola tren ini terdiri dari perilaku, kebiasaan, sikap. Nah, ini bisa dilihat, misal ketika kita membicarakan pola dan tren. Kalau kita melihat setiap akhir tahun, itu kira-kira apa yang terjadi? Oke, trompet, tahun baruan, apalagi ekonomi penjual trompet naik, apalagi kayak misalkan tadi pelarangan penggunaan atribut Natal. Nah, itu tren yang selalu terjadi ketika di akhir tahun. Polanya sama, nanti nggak boleh mengucapkan selamat Natal, nggak boleh menggunakan atribut Christmas, pegawai-pegawai di Indomaret, Alfamart tidak boleh pakai topi Natal dan sebagainya. Nah, ini untuk melihat bagaimana perilaku, kebiasaan, sikap, dan itu bisa terlihat. Yang selanjutnya, ketika kita melihat sistem struktur, di dalamnya ada sebuah tradisi, budaya, regulasi, serta kebijakan. Misal kita melihat kenapa sih sekarang itu terjadi sering ya, lagi isu slot. Semua orang sekarang lagi booming, bahkan sudah mengenal slot. Kenapa sih ya? Karena memang secara regulasi kalau pinjam ke bank itu kan prosedurnya lama, syaratnya banyak, ribet. Kalau online kan sudah hanya cukup nomor HP dan KTP. Nah, ini ada regulasi yang kemudian memudahkan, akhirnya orang banyak menggunakan slot atau pinjam secara online. Yang ketiga, ada yang disebut dengan mental model. Nah, mental model ini biasanya terkait dengan paradigma. Nah, ini yang berperan siapa? Para tokoh. Jadi ada aktor-aktornya, perspektifnya seperti apa, kemudian cara pandangnya bagaimana, kemudian bagaimana pandangan dia ini berpengaruh terhadap sistem yang ada terkait dengan berbagai macam peristiwa dan fenomena yang terjadi. Contoh sederhana Bapak Ibu, kayak misalkan kemarin ya, kita ketemu dengan sebuah momen yang lumayan menggelitik terkait dengan meningkatnya dana haji. Itu kan direspon dengan berbagai macam pihak, kemudian isunya luar biasa. Lah, ketika kita hanya melihat ini, belum sampai ini, akhirnya kan menghukumi, wah ternyata uangnya dikorupsi sama Kemenag, atau ternyata uangnya digunakan untuk infrastruktur, akhirnya dananya nggak ada untuk jemaah haji. Nah, kita hanya melihat di sini pakai asumsi. Tapi kalau kita sudah melihat dengan bagaimana expert analisis ini bisa digunakan, kita bisa melihat secara keseluruhan bagaimana dari pola tren, kemudian sistem struktur, dan yang terakhir adalah mental model. Saya kasih contoh. Di sini misalkan ada sebuah event, kejadian atau fenomena saat ini lagi marak terkait dengan kawin anak. Nah, kawin anak ini makin semarak karena apa? Karena memang dikampanyekan juga oleh para selebritis dengan hashtagnya ayo nikah muda. Nah, kalau kita ngelihat event ini, kejadian ini terjadi karena apa? Nih, kita analisis dari pola dan trennya. Apa polanya? Pertama, karena kawin anak justru direstui oleh orang tua. Jadi kalau anak kecil, udahlah
daripada di rumah gitu kan, masih daripada pacaran, udah deh nikah aja. Dan ini tidak didukung hanya pihak keluarga, bahkan masyarakat mendukung. Kemudian trennya, mohon maaf, saat ini banyak remaja yang hamil di luar nikah misalkan, atau ada isu yang terbaru dengan bangganya misalkan ada selebriti yang punya anak tanpa melalui jalur pernikahan. Kemudian yang selanjutnya adalah trennya apa? Kawin anak ini saat ini sekian masif. Jadi ini terkait pola dan tren. Kemudian sistem strukturnya seperti apa? Tradisi masih berkembang di Indonesia adalah budaya patriarki. Udahlah, perempuan tuh ujung-ujungnya akan kembali ke 3 hal. Sumur, dapur, kasur, udah nikah aja, ngapain sekolah tinggi-tinggi. Ini masih berkembang dalam masyarakat kita. Yang kedua adalah bahwa ada sistem terkait kebijakan dan program perangkat negara, banyak hal yang kemudian kebebasan perempuan itu terbatasi ketika dia belum menikah. Wah, ini boleh ikut syaratnya sudah menikah. Jadi ini yang kemudian menyebabkan banyaknya kawin anak. Kemudian sistem struktur juga pemahaman di masyarakat kita, daripada pacaran nanti menyebabkan zina, masih mending langsung menikah. Ini sistem struktur. Yang terakhir adalah mental model. Nah, siapa sih yang terlibat dalam maraknya kawin anak? Bisa jadi agamawan, kemudian ada keluarga, kemudian juga perspektif perempuannya sendiri, kemudian juga ada komunitas dan perspektif negara. Jadi ini bermain berbagai macam aktor terlibat di mental model. Nah, yang pertama, perspektif agama, bahwa kawin anak itu mencegah daripada zina. Jadi daripada zina menikah aja. Yang kedua, ya udah deh, dulu saya nikahnya cepet, makanya punya anak cucu. Kalau nikahnya lama, nanti sebelum punya cucu mati duluan misalkan. Yang ketiga, perempuannya sendiri, kalau udah usia 30 itu dianggap nggak laku, mending langsung nikah aja gitu. Kemudian selanjutnya komunitas, bahwa udah deh perempuan tuh nggak usah sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya bakal kembali ke dapur. Kemudian dari perspektif negara juga, bahwa itu mah bukan urusan yang penting terkait nikah anak mah, biarin aja, yang penting adalah bagaimana meningkatkan ekonomi. Nah, dari pandangan inilah sehingga menyebabkan bagaimana nikah muda ini menjadi sebuah peristiwa yang terus berkembang di masyarakat kita. Ya karena apa? Ya tadi mental modelnya aja berpikir demikian gitu. Jadi problemnya tidak terselesaikan. Bagaimana cara menyelesaikannya adalah merubah mental model. Misalkan cara mencegah zina adalah menikah. Oke, tetapi harus diedukasi bagaimana kemudian anak-anak itu siap untuk menjadi perempuan itu siap menjadi seorang ibu, sehingga dia bisa melahirkan, bisa mencetak berbagai macam generasi. Ini terkait dengan materi kita, bagaimana kemudian kita menganalisis iceberg, yang kemudian nanti setelah kita tahu di sini, kita nggak bisa di sini selamanya. Mati dong, kehabisan oksigen dong ketika nyelam ke bawah. Maka kita harus naik ke atas untuk merubah mental model, mendesain kembali sistem struktur yang ada, kemudian mereforming bagaimana kemudian pola dan tren yang terjadi, sehingga kita membuat reacting sesuatu perubahan terkait peristiwa yang ada. Untuk memperdalam pengetahuan kita mengenai iceberg analysis, saya akan bagi menjadi beberapa kelompok. Saya akan bagi menjadi 5, dan mohon Bapak Ibu untuk menghitung dari 1 sampai 5. Oke, sudah ya, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Saya akan bagi masing-masing tema untuk masing-masing kelompok. Yang pertama, bahwa siswa SMP tolak hormat bendera merah putih. Nanti Bapak Ibu silakan dianalisis kejadian, faktanya apa, datanya apa, peristiwanya apa, kemudian polanya seperti apa, kemudian sistem strukturnya seperti apa, tradisinya, budayanya, kemudian regulasinya, kemudian mental model aktor-aktor siapa saja yang terlibat dan bagaimana cara pandangnya. Kemudian yang kedua, Abu Bakar Ba'asyir. Nah, sebut Pancasila sebagai togut. Kelompok yang ketiga, penyerangan terhadap
pengikut Syiah di Sampang, Madura. Yang keempat adalah penolakan Masjid Imam Ahmad bin Hambal, dan kelompok yang terakhir adalah kelompok 5, persekutuan Gereja Jayapura. Silakan di kertas plano yang Bapak Ibu pegang kemudian dituliskan kejadian, pola tren, sistem struktur, dan mental model. Selanjutnya kita akan diskusikan hasil dari apa yang telah Bapak Ibu diskusikan. Baik, ini contoh ya. Contoh dari hasil yang dilakukan diskusi Bapak Ibu terkait penyerangan terhadap pengikut Syiah di Sampang, Madura. Kita lihat fakta data peristiwa. Nah, faktanya data peristiwa terjadi pada 26 Agustus 2012 dan menewaskan 1 orang. Nah, siapa? Penganut Syiah yang bernama Muhammad Qasim, kemudian 7 orang kritis, dan puluhan orang mengalami luka-luka. 45 rumah warga Syiah di desa Karangganyam dirusak dan dibakar, kemudian jamaah Syiah dievakuasi ke Gor Sampang. Oke, ini beberapa fakta dari hasil bacaan Bapak Ibu. Kemudian apa sih pola trennya? Yang pertama, sering ya kita dengar narasi dan dakwah yang mengatakan bahwa Syiah itu sebagai aliran yang sesat. Yang kedua adalah masih ada pola yang benar itu adalah mayoritas dan minoritas. Kemudian pemahaman kita masih cenderung dia tuh minoritas, dia itu nggak diakuin. Ini masih dominan berkembang dalam kehidupan masyarakat kita. Kemudian struktur penyebabnya apa? Nah, ini kenapa itu terjadi? Nah, karena ada fatwa MUI Jatim yang mengatakan bahwa Syiah itu sesat. Kemudian kontrol pemerintah terhadap kesesatan Syiah itu sangat masih lemah ya. Kontrol pemerintah terhadap dakwah menyesatkan terhadap Syiah. Kemudian dalam kurikulum pendidikan kita, khususnya dalam beragama Islam pun masih jarang mengungkap bagaimana pemahaman antara mayoritas dan minoritas yang intra agama. Kemudian budaya masyarakat mayoritas itu lebih kuat, apalagi kalau di Madura itu kan kekeluargaannya ya, siapa yang diserang maka sedesa ikut. Nah, ini masih sangat kental. Nah, selanjutnya bagaimana mental model? Warga Sunni sering menyesatkan Syiah. Melawan Syiah itu adalah jihad. Kemudian MUI sendiri mengatakan bahwa waspada terhadap aliran sesat. Politisi ya, siapa sih mau Syiah kayak mau Sunni kayak ketika mendukung kebijakan kemudian memberikan peluang terhadap kemenangan, ya why not gitu. Nah, ini beberapa mental model. Maka ini yang kemudian kenapa penyerangan Syiah terus terjadi, dan ini tidak menutup kemungkinan terjadi di berbagai macam daerah lain. Artinya Bapak Ibu, bahwa dengan menganalisis dengan menggunakan Ashbridge ini, bagaimana kemudian kita bisa mengantisipasi kejadian serupa tidak terjadi di tempat lain dengan apa? Tadi dengan merubah ini, pola, tren, sistem sosial, dan mental model. Demikian Bapak Ibu terkait dengan materi ini, dan kita akan ketemu lagi untuk membahas lebih dalam bagaimana cara merubah ini menjadi tadi formula U dengan redesigning, kemudian refarming sampai re-acting. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Saya Dewi Anggreni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.